Saudara-saudari, para pemirsa, saat ini kita masuk ke sesi doa. Saya kembali mengajukan untuk mengajak para pemirsa untuk mengirimkan permohonan doa dan juga ucapan syukur di kolom komentar dari Hope Channel Indonesia atau ke call center Hope Channel Indonesia. Dan saat ini kita bersama dengan Pendeta Benjamin Bully. Selamat sahabat Pendeta, Shalom. Shalom Pendeta, selamat sahabat. Boleh di-unmute Pak Pendeta, bagian mute-nya boleh diklik supaya suara Bapak Pendeta boleh kita dengar. Oke. Baik, selamat malam, selamat sahabat pemirsa Hope Channel Indonesia, Tuhan berkati. Amin. Bagaimana keadaan pada malam ini Pendeta? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Pendeta, saat ini kita masuk ke sesi doa. Saya akan membacakan permohonan doa dari para pemirsa dan Bapak Pendeta nanti boleh memberikan ayat untuk kekuatan serta dilanjutkan dengan doa kepada pemirsa yang memberikan permohonan. Saya akan membacakan ada beberapa permohonan doa. Yang pertama dari Saudari Putri. Tolong doakan pergumulan saya untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Yang selanjutnya dari Bapak Dustin A. Mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Dan selanjutnya dari Bapak Yompi Malo. Hope Channel Indonesia, Shalom, saya dari Jemaat Bukit Perdamaian. Tolong doakan saya, sedang gangguan sakit ginjal, vertigo, dan lambung. Terima kasih untuk doanya. Yang selanjutnya dari Saudari Alena Eliawati. Tolong didoakan, saat ini saya kurang sehat, sakit tenggorokan, minum makan tidak bisa menelan, dan semoga dengan doa dari semua hamba yang setia dapat memulihkan penyakit yang saya derita. Saat ini kita serahkan kepada Bapak Pendeta Benjamin Bully untuk memberikan ayat penguatan dan juga dilanjutkan oleh doa. Baik, bagi sahabat-sahabat kami yang sudah mengirimkan permohonan untuk didoakan, saya ingin membacakan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan ia tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagi teman-teman yang sudah mengirimkan permohonan untuk didoakan, bagi Putri, Pak Dustin, dan Yompi, juga Alena, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Artinya dalam segala masalah yang kita hadapi, kita tetap mengutamakan Tuhan dan tidak pernah takut. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Yang kedua adalah menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita memiliki harapan, maka kekuatan itu akan datang. Ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka tubuh kita akan mengalir satu berkat penyembuhan. Kalau kita baca dalam kitab Amsal dikatakan, siapa yang takut kepada jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, Amsal 24 ayat 10, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika kita mengalami masalah, apakah itu penyakit atau hal apapun, bila kita jangan tawar hati, gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban dan kekuatan. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pemilik kehidupan kami, Allah pencipta kami, Allah pemelihara kami. Pada malam hari ini kami datang menyampaikan beberapa permohonan kami bersama dengan sahabat-sahabat kami. Kami rindu mendoakan adik kami Putri yang mengalami pergumulan untuk mencari beasiswa
untuk melanjutkan pendidikannya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala berkat. Engkau akan melakukan keajaiban kepada adik kami. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga pendidikannya dapat berlanjut ya Tuhan, dan cita-citanya boleh tercapai. Kau akan menolong setiap orang yang akan kemurahan membantunya Tuhan. Bahkan keluarganya Kau berkati hingga berkah limpah. Juga kami mendoakan keluarga Pak Dastin, Yompi, dan Alena. Keluarga hamba-hamba Tuhan mengalami sakit atau gangguan kesehatan dalam tubuh mereka. Kami mohon ya Bapa, bila Engkau boleh menjamah mereka, menolong mereka, serta memberkati setiap obat, makanan, minuman, serta obat-obat yang dikonsumsi, atau kasih sayang dari keluarga. Semuanya Tuhan akan berkati menjadi obat yang mujarab untuk penyembuhan dan pemulihan mereka. Ajarlah kami ya Tuhan, terlebih hamba-hamba-Mu, agar tidak menjadi tawar hati pada masa kesukaran. Tidak tawar hati ketika mengalami masalah, tapi mereka boleh bangkit, mengerahkan iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Sebagai dokter di atas segala dokter, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan sepatah kata kesembuhan yang Tuhan ucapkan, bahkan pada hari Sabat ini, semua anak-anak-Mu akan sembuh. Mereka akan pulih dengan sempurna kesehatannya. Nah, kami akan menerima dan mengalami berkah yang indah. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni segala dosa kami. Doa ini kami satukan dan persembahkan hanya melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saat ini kita lanjutkan untuk membacakan permohonan doa dari para pemirsa dan juga akan dilanjutkan oleh doa dari Bapak Pendeta. Yang selanjutnya dari Bapak Tan Alma, dari Ibu Tan Alma. Shalom, tolong doakan saya sedang sakit lambung sudah 2 minggu. Yang selanjutnya dari Ibu Dorlina Sitorus, mohon didoakan untuk kesembuhan Bapak Sahat Sinambela yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Persahabatan. Yang selanjutnya dari Ibu Evelyn Tenda, tolong doakan Bapak Brian Tukali sedang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Sentra Medika. Selanjutnya dari Ibu Dorlina Sitorus, mohon didoakan untuk kesembuhan Andreas usia 15 tahun yang masih menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Darmais. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan dan dilanjutkan dengan doa. Baik, terima kasih bagi sahabat-sahabat kami yang telah mengirimkan permohonan untuk didoakan. Saya ingin membacakan satu ayat dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gimanakah kita menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita hanya bisa menanti-nantikan Tuhan pada saat kita mengalami damai sejahtera atau tidak ada gangguan apa-apa? Tuhan katakan bahwa kita bisa menanti-nantikan Tuhan dalam segala keadaan yang kita hadapi. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita lemah, kita tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menanti pertolongan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang. Lalu kita mempelajari tentang bagaimana seekor Raja Wali terbang. Kekuatannya adalah tergantung pada sayapnya. Ketika pada waktu badai datang dan sayap Raja Wali itu dia terkulai, maka angin itu akan menekan Raja Wali itu sehingga dia tidak bisa terbang. Tetapi ketika badai datang dan sayapnya sedang terbuka, maka justru angin itu atau badai itu akan mengangkat Raja Wali itu tinggi dan setinggi-tingginya. Bagi sahabat-sahabat kami, nantikanlah Tuhan. Tidak ada badai apapun yang dapat menghalangi kita untuk menantikan Tuhan. Dan tidak ada masalah apapun yang dapat menghalangi Tuhan untuk datang kepada kita.
Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan segala keajaiban penyembuhan. Kita berdoa, Bapa kami dalam surga, kembali kami datang mendoakan anak-anak Tuhan, Bapa Tan Almo. Juga usulan dari Ibu Delina Sitorus, dan juga Bapak Brian, dan juga anak-anak. Semua anak-anak Tuhan berada dalam keadaan kurang sehat. Ya Tuhan, selagi Engkau berada di dunia ini, ada banyak keajaiban kesembuhan yang Engkau lakukan. Bahkan pada hari Sabat, orang yang lumpuh Engkau sembuhkan ya Tuhan. Orang yang sakit dengan pergumulan mereka Engkau bisa sembuhkan. Kami mohon, biarlah berkat Sabat, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, dan kekuatan seperti burung Raja Wali akan menjadi bagian anak-anak-Mu. Engkau jamah ya Tuhan saat ini. Dan biarlah anak-anak Tuhan boleh menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kami percaya penyakit apapun yang diderita, penyakit apapun yang dialami dan dirasakan, Kau sanggup menyembuhkannya Tuhan. Dan anak-anak Tuhan akan bangkit sebagai pemenang-pemenang rohani. Dan akan menatap masa depannya penuh gemilang. Mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi anak-anak-Mu untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kelemahan kami sedikit pun tidak dapat menghalangi Tuhan untuk menjamah kami. Kami mohon ya Tuhan pada malam hari ini, jamahlah semua anak-anak-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, dan biarlah kekuatan, pengharapan boleh terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau mendengar doa kami. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Pendeta, kembali kita akan melanjutkan sesi doa kita. Saya akan membacakan permohonan doa dan akan dilanjutkan oleh ayat penguatan dan juga doa dari Bapak Pendeta. Saat ini kita mendengarkan permohonan doa dari Ibu Rita Siahaan. Tolong doakan kakak kami yang kami sayangi, Betty Zelda Gultom, yang lagi dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Edi Pakasi, tolong doakan penyakit yang kami derita supaya disembuhkan. Selanjutnya dari Ibu Talia Lina Huta Barat, mohon doakan buat keluarga kami, Bapak Ernenggolan, supaya besok tidak ada gangguan, besok rindu ke gereja walaupun pakai kursi roda karena memang masih pemulihan yang panjang. Selanjutnya dari Ibu Ani, selamat Sabat, mohon doa untuk usaha jual beli kami, agar Tuhan lancarkan serta kesehatan serta keselamatan bagi keluarga kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta Benjamin Buli, boleh dilanjutkan dengan ayat penguatan dan juga doa. Baik, terima kasih. Malam ini kembali saya akan bacakan satu kutipan dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 224. Dalam setiap keadaan, di bawah setiap kondisi, jiwa yang terbebani oleh kesedihan dan keprihatinan atau diserang dengan hebat oleh pencobaan, dapat memperoleh jaminan pertolongan dan bantuan di dalam kasih dan kuasa Allah yang memegang teguh janjinya yang tidak pernah gagal. Dalam setiap keadaan, teman-teman memiliki berbagai macam masalah, keadaan yang mengganggu ketenangan mereka. Percayalah, Tuhan akan selalu menolong. Tidak ada penyakit yang Tuhan tidak sembuhkan. Tidak ada kondisi yang dapat menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika jiwa kita terbebani oleh kesedihan dan keprihatinan, Allah yang tidak pernah ingkar janji
Allah yang selalu memegang janjinya. Dia tidak pernah gagal. Allah kita tidak pernah gagal dalam melakukan keajaiban dan bahkan dalam menolong kita. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang mendoakan anak-anak Tuhan yang rindu mendapat jamahan Tuhan pada malam hari ini. Secara khusus Ibu Selda Gultom yang sedang mendapat perawatan. Ya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup melakukan keajaiban-keajaiban penyembuhan dan bahkan pemulihan ya Tuhan. Kami mohon ketika dia mendapat perawatan, bila tangan Tuhan yang kami tidak kelihatan dengan mata jasmani kami akan menjamah anak-Mu ya Tuhan. Berikan kepadanya kesembuhan dan pemulihan. Setiap perawatan yang diberikan kepadanya jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkannya. Kami juga mendoakan Bapak Edi Pakasih. Biarlah Bapak Edi Pakasih juga mendapat penyembuhan dan pemulihan. Tolong kuatkan anak terkasih Tuhan. Karena dia juga boleh menaruh harapan kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan dan pemulihan. Biarlah kami semuanya terlebih hamba-Mu, Bapak Edi Pakasih, boleh mengarahkan mata imannya kepada Tuhan. Engkau yang tidak pernah gagal. Engkau yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban ya Tuhan. Tuh Bapak Nenggolan, mana anak Tuhan, rindu untuk datang berbakti kepada Tuhan pada besok pagi. Biarlah ya Tuhan kerinduan anak-Mu boleh terlaksana pada besok pagi. Janganlah ada hal yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Bila kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan, dia datang ke gereja menyembah Tuhan, bersukacita bertemu dengan sahabat-sahabat seiman, dan nama mulai dimuliakan. Ya Tuhan, untuk Ane, kami berdoa agar setiap usaha dan pekerjaannya Engkau tumpangkan tangan-Mu, Engkau berkati segala usaha ya Tuhan. Dan biarlah tangan yang penuh dengan keajaiban Engkau selalu menuntun kehidupan mereka. Setiap pekerjaan yang dilakukan membawa berkat, menantakan berkat, dan menghasilkan berkat yang limpah. Biarlah Tuhan akan mengaruniakan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang kepada Bu Ani dan keluarga. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah mendengar, menjawab, dan kami akan menerima jawaban Tuhan dengan pasti saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Kita akan lanjutkan sesi doa kita. Saya kembali bacakan permohonan doa dari saudari Flori Vivo. Tolong doakan bapak saya agar Tuhan menyembuhkan bapak saya yang sedang sakit stroke. Selanjutnya dari saudari Tri Wahyuni. Malam Hope Channel Indonesia, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya genap berumur 74 tahun. Mohon doakan agar di masa tua saya tetap setia, sehat, bahagia, dan senantiasa menjadi berkat untuk semua. Yang selanjutnya dari saudari Erdiana Dienza, mohon didoakan Bapak Suwandi Ngawi yang saat ini sedang dirawat di ICU. Kami kembali berikan kesempatan untuk Bapak Pendeta Benjamin Bully untuk memberikan ayat penguatan dan juga mendoakan permohonan doa kita. Terima kasih. Kita akan kembali membaca firman Tuhan yang saya angkat dari Mazmur pasal 23 ayat yang dikatakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini dilukiskan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita sering berjalan menuju arah yang baik, ke air yang tenang, rumputnya hijau, ketenangan pikiran. Tetapi tidak jarang kita boleh berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu seringkali kita tidak bisa hindari.
Lembah kekelaman itu ada. Tetapi janji Tuhan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Tuhan yang berada di atas gunung yang indah. Tuhan juga berada bersama kita melalui lembah kekelaman. Percayalah, dari kedua jalan yang sering kita lalui, apakah jalan yang indah, yang damai dan tenang, maupun jalan lembah kekelaman. Ayat yang terakhir dari Mazmur 23. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kedua perjalanan kita dituntun oleh Tuhan. Dan kita akan diam bersama dengan Tuhan sepanjang masa ketika Yesus datang yang kedua kali. Kita kembali berdoa, Pak Ibu. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami datang mendoakan anak-anak-Mu yang telah mengirimkan pesan mereka dengan kerinduan untuk mendapat penyembuhan dan kekuatan. Kerinduan untuk selalu merasakan kasih sayang Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Walaupun kami hamba-hamba-Mu berjalan melalui lembah kekelaman, sadarkan kami bahwa Engkau berada bersama dengan kami. Terlebih anak-anak Tuhan telah mengirimkan pesan dan kerinduan mereka untuk didoakan. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami bahwa setiap perjalanan kehidupan kami di dunia ini, Tuhan selalu hadir. Dan jalan-jalan yang kami lalui adalah jalan yang menuntun kami hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengarlah setiap doa-doa kami, semua anak-anak-Mu yang telah mengirimkan kerinduan mereka untuk didoakan. Jawablah kami ya Tuhan, setuju dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami melampaui apa yang kami pinta daripada-Mu. Karena Tuhan memahami apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menuntun kami, ketika Engkau berjalan bersama dengan kami tidak akan pernah takut bahaya. Karena Engkau selalu beserta kami. Maka Engkau menjawab doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa, kami kembali mengajak untuk mengirimkan permohonan doa dan juga ucapan syukur di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia. Saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang akan kita doakan kembali. Yang pertama dari Bapak Giri, mohon doakan anak kami Orlando saat ini menjalani proses pemulihan ginjal setelah tindakan operasi. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang selanjutnya dari Ibu Tina, tolong doakan Ibu Evi Tinga yang sedang sakit stroke di Manado. Selanjutnya dari Novia Kusbudiarti, tolong doakan kesehatan orang tua kami di mana dokter menyatakan fungsi paru-parunya kurang dari 50%. Biarlah tangan Tuhan yang menjamahnya. Selanjutnya dari nama akun Diary of Cookies, tolong doakan saya supaya tetap setia dan kuat untuk menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan dan dilanjutkan dengan doa. Baik, terima kasih bagi sahabat-sahabat yang telah mengirimkan permohonan untuk didoakan. Saya ingin membacakan dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Seringkali sebagai manusia kita khawatir dengan masalah-masalah yang kecil maupun masalah-masalah yang besar. Tetapi Tuhan meminta kita agar kita boleh menyatakan segala hal dan keinginan, kerinduan kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa. Dengan permohonan dan ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur?
Ketika kita berdoa dan mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Kita tidak berdoa mudah-mudahan Tuhan mendengar, tapi kita pastikan Tuhan mendengar. Dan dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seringkali jawaban Tuhan melampaui akal kita, melampaui pemikiran kita, bahkan melampaui kehendak kita. Kenapa? Tuhan mengetahui jauh ke depan. Bagi kita sebagai manusia, hidup kita mungkin ibarat garis yang lurus, tapi bagi Tuhan ibarat satu lingkaran. Tuhan tahu. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa untuk mendoakan permohonan dari sahabat-sahabat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang menyatukan hati, pikiran kami, dan bahkan kerinduan kami. Kami mendoakan sahabat kami Orlando yang sedang dalam pemulihan setelah mendapat perawatan. Tuhan, Engkaulah yang membentuk Orlando sejak dari kandungan orang tuanya sampai dia lahir, bahkan sampai sekarang. Tuhan, kami mohon agar Engkau boleh menyempurnakan kesehatannya. Bila perawatan telah diberikan, Engkau tetap berkati, dan juga obat-obatan yang sedang digunakan Engkau berkati, agar dapat memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Juga kami mendoakan Ibu Evi. Bila Ibu Evi juga mendapat pemulihan dan kesembuhan yang bersumber daripadamu, berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan, iman dan pengharapan. Dia boleh selalu bergantung kepada Tuhan. Juga Novia, Tuhan berkati dia. Biarlah penyakit atau gangguan yang dia alami boleh diangkat oleh Tuhan, boleh dihilangkan oleh Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami, yang melampaui pemikiran kami. Karena Engkau Allah yang Maha Besar. Juga usulan dari Jenny of Cooker, kerinduannya ya Tuhan, agar Engkau memberkati kehidupannya, segala rencana, segala kerinduannya. Tuhan akan menolong dia dalam segala pergumulannya. Lepaskan dia ya Tuhan, dan biarlah dia melihat anugerah-Mu di dalam kehidupannya. Dan biarlah kami boleh selalu bergantung kepada Tuhan. Ajarkan kami, ingatkan kami, bahwa tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau dan menjamah anak-anak-Mu, dan Tuhan akan selalu bersedia mendengar doa-doa kami dan bahkan kerinduan kami. Engkau akan penuhi ya Bapa. Terima kasih Tuhan oleh karena jawaban doa yang pasti yang Engkau berikan kepada kami melalui permohonan kami bersama dengan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doanya. Kita akan lanjutkan sesi permohonan doa kita. Saya akan membacakan kembali permohonan doa dari Saudari Tiur Masere. Mohon doa kesembuhan untuk Ibu Julinda yang saat ini dalam perawatan pemulihan dari sakit. Yang selanjutnya dari Saudari Christine Desi Grace. Shalom, mohon doa untuk ibu saya Joanna Sitorus pasca operasi tumor di saluran kemih dan saat ini masih merasakan sakit sekali dan nyeri di bagian bawah perutnya. Yang selanjutnya dari Ibu Agnes Sibarani, selamat malam untuk kita semua. Mohon doakan agar anak-anak saya selalu sehat dan tetap setia dalam kebenaran. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Bapak Zuang Zai, mohon doakan keluarga kami agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya dari Saudari Tan Alma, puji Tuhan di Rabu malam permintaan doa, Tuhan sudah mendengar doa yang disampaikan Pendeta Orinius Jo dan saya sudah disembuhkan, puji Tuhan. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Benjamin Buli untuk memberikan ayat penguatan dan juga doa. Baik, terima kasih. Kita akan kembali membacakan ayat dari firman Tuhan
dari kitab Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ada beberapa hal yang boleh kita renungkan ayat ini, dikatakan agar kita boleh membangun diri kita, iman kita di atas dasar yang paling suci. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka berkat itu akan tercurah kepada kita. Kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan saja Tuhan mendengar doa-doa kita, tapi Tuhan memahami keadaan kita. Matanya tertuju kepada anak-anaknya. Seolah-olah hanya kitalah yang berada di dunia ini. Pandangannya selalu terarah kepada kita. Mari kita kembali berdoa bagi sahabat-sahabat kita. Ada permohonan yang juga ada ucapan syukur. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini, mendoakan Ibu Julinda. Anak terkasih-Mu ya Tuhan, merindukan pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Keluarga telah berusaha untuk membawanya ke rumah sakit, dan sekarang sudah pulang dan sedang menunggu pemulihan. Tangan-Mu lah yang akan menjamah Ibu Julinda. Agar kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bagiannya. Dan dia boleh merasakan jamahan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan, bahkan senyuman-Mu dalam kehidupannya. Juga Ibu Siana Storus, setelah anak terkasih Tuhan menjalani operasi, juga sedang dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kiranya tangan Tuhan juga yang penuh dengan keajaiban penyembuhan akan menjamah dia Tuhan. Dan biarlah dia boleh sembuh sempurna. Tuhan, biarlah kami semuanya terlebih anak-anak-Mu, lebih Ibu Joanna, boleh mengerahkan imannya kepada Tuhan. Dan dia boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Juga Tuhan, anak kami saya Tuhan. Tuhan juga akan menyembuhkan dia dengan sempurna. Damai-Mu akan menyertai dia, memberkati dalam segala rencananya. Ya Tuhan, Bapa Juang Jai, kami juga mendoakan. Tuhan juga tetap memberkati dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena ketika anak Tuhan didoakan, hamba Tuhan benar-benar merasakan jawaban Tuhan yang pasti. Dan anak Tuhan telah merasakan kebaikan Tuhan. Bila dalam sepanjang perjalanan kehidupannya, dia boleh selalu merasakan jamahan-Mu. Dia boleh selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan yang Engkau berikan telah menambah imannya, kepercayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Dan dia akan menjalani hari-hari kehidupannya bersama dengan orang-orang dia kasihi. Dia akan mengalami kasih sayang Tuhan. Dia akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena dia telah merasakan penyembuhan yang bersumber daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena setiap doa yang kami panjatkan, Engkau dengar. Setiap permohonan kami Engkau jawab. Setuju dengan kehendak Tuhan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Benjamin Bully untuk pelayanannya di malam Sabat ini, untuk ayat penguatan dan juga doa-doa yang telah diberikan. Kita berdoa semoga pendeta, Tuhan selalu memberkati pendeta dalam pelayanannya dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah mengirimkan permohonan doa serta ucapan syukur kepada media sosial Hope Channel Indonesia maupun call center Hope Channel Indonesia. Pada malam hari ini, walaupun doa-doa yang telah disampaikan belum sempat kita doakan secara live, tapi pemirsa yakin dan percaya akan didoakan
Permohonan doa tersebut akan didoakan oleh tim doa Hope Channel Indonesia.